Oke, aku admit dulu ya pesertanya ya. Kita nggak usah run through rundown-nya dulu atau mau langsung aja? Oh ya udah, silakan Joan. Iya, Ini boleh rundown-nya kayaknya dulu nggak biar apa-apa. semuanya ya. Oke. Iya, selamat siang. Semuanya udah hadir di Zoom, Mbak Sinta. Ya, selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Iya, Pak Uun, selamat Siang, siang. Terima kasih sudah hadir. Sebelum kita mulai, saya izin sebentar untuk ini rundown sebentar ya, Pak. Jadi kita akan mulai pembukaan tentang informasi acara, lalu juga info soal apa yang akan peserta dapatkan dari acara ini, hadiah-hadiah dan segala macamnya. Lalu setelah itu kita akan masuk ke sambutan dari Pak Uun dulu. Setelah itu kita akan sambutan dari Mbak Sinta. Nah, setelahnya kita akan sesi foto bersama. Setelah sesi foto bersama, kita baru akan mendengarkan paparan materi dari setiap pembicara. Yang pertama dari Cak Fu dulu. Setelah itu Mbak Tika, habis Mbak Tika ada Ibu Anggia. Nah, setelah pemaparan materi dari setiap pembicara dengan durasi 15 menit per pembicara, kita akan ada sesi tanya jawab. Ini nanti pertanyaannya akan dipilihkan ya, Mas Ivan, lalu kemudian diinfo ya, pertanyaan terpilih ya. Oke, Joan. Ya, oke. Nah, setelah tanya jawab akan ada konklusi singkat, sekitar 3 menit, kemudian foto bersama lagi, dan juga penutup. Kurang lebih itu jadwal kita untuk webinar siang hari ini, karena waktunya juga sudah jam 2, jadi kita bisa mulai masukin peserta ya. Untuk kita akan mulai sekitar 5 menit lagi mungkin ya. Nanti tolong aku dikode ya kalau misalnya udah ini. Oke. Oke ya, silakan. Oke. Selamat siang teman-teman, terutama yang dari Aji Yogyakarta. Terima kasih banget udah datang siang ini. Saya Joan dari tirto.id. Terima kasih banyak sudah datang ke Virtual Bootcamp. Jadi Virtual Bootcamp ini adalah acara webinar berseri yang diadakan sejak bulan Juli sampai Desember nanti. Hari ini adalah webinar sesi 3 dan temanya adalah apa yang bisa kita lakukan sembari menunggu RUU PKS disahkan. Ini terlaksana berkat kolaborasi antara Komnas Perempuan dan GRIM Indonesia yang diselenggarakan tirto.id. Jadi teman-teman, kita di dalam webinar ini akan ada satu peserta terbaik di setiap sesi virtual bootcamp. Ketentuannya, menulis refleksi atau review tentang sesi yang diikuti. Kemudian setelah menulis review tersebut, teman-teman bisa posting ke media sosial dengan tagar sahkan RUU PKS. Sekali lagi tagarnya, sahkan RUU PKS dan tagar hapus kekerasan. Jadi andai kata teman-teman sudah mengunggah hasil refleksi dengan tagar sahkan RUU PKS dan tagar hapus kekerasan, maka tim kami akan memilih satu peserta untuk mendapatkan hadiah berupa voucher Grab Gift dan voucher senilai Rp500.000. Dan juga nggak kalah penting untuk teman-teman yang bertanya, ya akan juga mendapat hadiah untuk 3 penanya favorit. Hadiahnya ini berupa Grab Gift voucher masing-masing Rp50.000. Nah, teman-teman, untuk tiap teman-teman yang akan bertanya, mohon bertanya lewat Slido ya, aplikasi Slido yang linknya sudah disampaikan pada kolom chat ini. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya, minta tolong tulis nama asli teman-teman sesuai dengan yang ada di Zoom, sampaikan pertanyaannya. Karena kalau misalnya namanya tidak tertulis dengan benar
dengan jelas, kita agak sulit untuk membacakan pertanyaannya. Minta tolong itu aja, teman-teman. Oke. Nah, lalu gimana sih contohnya kalau untuk peserta terbaik seperti ini? Boleh tolong di-share screen untuk seperti apa sih review yang dimaksud di media sosial tadi, minta tolong. Jadi seperti ini ya, ini adalah beberapa review tentang acara webinar Virtual Bootcamp ini yang sudah diunggah di media sosial. Nah, ini adalah kandidat-kandidat dari peserta terbaik dari sesi-sesi sebelumnya. Bisa dijadiin gambaran ya buat teman-teman sekalian. Nah, untuk peserta yang mengikuti sesi 1 sampai 6 secara berturut-turut nanti akan berhak mendapatkan sertifikat di akhir sesi Virtual Bootcamp di bulan Desember nanti. Itu teman-teman. Oke. Dan yang nggak kalah penting juga, teman-teman andai kata kondisinya sedang memungkinkan, sinyalnya baik dan memang kondisinya lagi oke sekitarnya, minta tolong untuk menyalakan kameranya. Gitu teman-teman. Ya, jadi andai kata yang memungkinkan kita nyalakan dulu kameranya. Oke, sekarang kita dengarkan sambutan dari Bapak Uun Ainur Raufik selaku Director of Government Relation and Strategic Collaboration Grab Indonesia. Pak Uun, selamat siang. Selamat siang, Mbak Joan dan Ya, teman-teman semuanya. silakan Pak Uun. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Salam sejahtera Bapak Ibu hadirin yang berbahagia di forum pada siang hari ini. Yang saya hormati para pembicara, Bapak Bahrul Fuad atau dikenal akrabnya Cak Fu gitu ya, Pak Bahrul, selaku Komisioner Komnas Perempuan. Terima kasih. Ya, salam kenal Cak Fu. Salam kenal Mas Un. Ya, senang sekali bisa ketemu di sini. Ibu Anggia Ermarini selaku Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Mungkin tadi dapat info belum bergabung dari awal ya, tapi nanti akan bersama kita. Dan Ibu Widya Primastika selaku pengurus AJI Nasional yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu di tengah padatnya aktivitas untuk mengisi sesi ketiga acara Virtual Bootcamp, saatnya menghapus kekerasan seksual, yang ini merupakan kolaborasi Komnas Perempuan dan Grab Indonesia. Saya juga ingin menyapa Ibu Sinta Maharani sebagai Ketua AJI Yogyakarta yang telah menjadi partner komunitas Virtual Bootcamp edisi kali ini. Selamat siang Pak Un. Siang, salam kenal Bu. Salam kenal Pak Un. Terima kasih. Ya, secara khusus saya juga ingin mengapresiasi Komnas Perempuan, dalam hal ini Ketua Ibu Andi, Komisioner Pak Ferry, Cak Fu, Ibu Wanti, serta jajaran Badan Pekerja yang sudah menyambut gagasan Grab untuk membuat kegiatan kampanye bersama berbentuk Virtual Bootcamp untuk mendukung pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual yang sekarang ini sudah masuk dalam prioritas DPR, sekaligus memfasilitasi proses edukasi masyarakat di masa pandemi melalui Virtual Bootcamp seperti ini. Nah, terus terang nih Bapak Ibu hadirin, perlindungan perempuan ini selain menjadi agenda utama Grab, bagi saya ini juga agenda yang sangat personal gitu ya. Karena saya ini ayah dari 2 anak perempuan dan juga di keluarga kakak tertua dari dan ada 2 adik perempuan gitu. Jadi artinya saya senang banget kita bisa bekerja sama ini karena apa, melindungi perempuan itu artinya juga melindungi ibu, istri, anak, adik, dan keluarga besar yang tentunya sangat kita cintai semuanya. Nah, ini semangat yang sama, ternyata nggak cuma saya kalau di Grab gitu. Ada ribuan tim Grab Indonesia, bahkan tim Grab di seluruh Asia Tenggara yang juga merasakan hal yang sama. Oleh karenanya, kita semua tak lelah berinovasi untuk perlindungan yang lebih baik kepada perempuan. Nah, saya ada cerita sedikit, mungkin dari sedikit paparan
kira-kira teknologi apa sih yang sudah dihadirkan, dan mungkin nanti seiring dengan diskusi ada banyak ide, masukan, itu kami senang sekali untuk bisa melakukan iterasi ke depan gitu, lebih baik lagi. Ya, sambil Mbak Raisa sharing screen ya. Di slide berikutnya ada satu contoh nih, fitur teknologi keselamatan yang kami perkenalkan untuk melindungi pengguna aplikasi, khususnya perempuan. Jadi Bapak Ibu kalau sedang memakai aplikasi, terus lagi di in transit, itu di Grab, di pojok kanan atas, itu ada tombol safety center, gitu, pusat keselamatan. Nah, di dalam pusat keselamatan itu ada belasan fitur tentang keselamatan yang didevelop berdasarkan pengalaman dan juga pembelajaran dari perjalanan selama ini. Grab sudah berjalan sekitar 9 tahun melayani masyarakat. Nah, kita bisa lihat di dalam fitur itu ada apa saja, gitu. Misalnya ada fitur tombol darurat, gitu. Jadi ketika ada kerawanan, ancaman, ataupun bahkan kerawanan yang sifatnya non ancaman, misalnya ada mobilnya mogok di tengah jauh dari keramaian, itu juga bisa dilakukan gitu. Jadi ada tombol darurat, ada penyamaran nomor telepon, sehingga nanti terhubungnya hanya ketika dalam order gitu. Jadi ketika di luar order udah nggak bisa dihubungin lagi. Ini juga sangat penting untuk privacy gitu. Terus juga ada fitur juga membagikan perjalanan gitu. Jadi misalnya ada yang pulang malam, kalau saya tuh suka melakukan ini juga ketika ngantor, pulangnya agak malam. Jadi saya juga ngabarin, lagi naik Grab gitu, ngabarin ke istri dan keluarga, ini loh saya share my ride gitu. Nanti keluarga bisa nge-trace gitu. Udah sampai mana nih, titik mana gitu. Jadi itu bisa di-trace secara live gitu. Dan kalaupun misalnya ada kerawanan, keluarga bisa menghubungi Grab untuk nanti call center kami siap membantu 24 jam 7 hari. Nah, perjalanan demi menjawab kebutuhan tersebut, kami juga sangat senang bisa berkolaborasi dengan Komnas Perempuan dalam rangka menciptakan standar keamanan platform yang tinggi, dan juga berharap virtual bootcamp ini nanti bisa mendorong kesadaran masyarakat akan topik ini, terus memberikan kita masukan, memberikan kita ide-ide baru. Nah, dari fitur ini ada real story nih. Waktu itu tahun lalu di Februari 2020 itu ada pengguna yang akhirnya menggunakan tombol darurat ini, karena waktu itu kondisinya ada panggilan darurat di sini, terus mitra yang mengantarkan itu mengambil rute yang berbeda gitu. Jadi ketika mengambil rute yang berbeda, tidak melalui rute yang seharusnya di apps gitu, penumpang ini yang kebetulan juga adalah perempuan itu khawatir gitu. Jadi khawatir, kok ini lewat rute yang berbeda gitu. Jangan-jangan saya mau dibawa kemana dan sebagainya gitu. Nah, di posisi di dalam mobil yang mungkin tidak mudah gitu ya, gugup dan sebagainya, beliau ingat, oh iya ada tombol fitur keselamatan gitu, dan akhirnya sempat ngeklik tombol itu, lalu dipandu oleh call center kami dan juga unit reaksi cepat, dan akhirnya pelayanan yang sigap ini bisa menghindarkan dari resiko yang lebih besar lagi gitu. Jadi ini adalah fitur yang sehari-hari dapat digunakan ketika melakukan perjalanan, dan kembali lagi ke topik yang tadi bahwa ini sangat personal buat kami gitu, karena ketika kami kerja di Grab itu penggunanya itu juga adalah kakak, adik, istri, ibu sendiri gitu. Jadi artinya ketika kita mengembangkan ini, kita benar-benar mengembangkan yang terbaik, karena itu artinya untuk saling menjaga sesama keluarga. Nah, harapannya fitur ini bisa juga dimanfaatkan oleh seluruh pengguna dan juga terus kami sempurnakan.
Mungkin itu sedikit dari fitur yang telah kami lakukan. Tentunya ini perjalanan yang panjang untuk betul-betul menciptakan keselamatan bagi seluruh pengguna. Akhir kata, saya mengucapkan selamat untuk mengikuti bootcamp yang sangat menarik dan penting pada siang hari ini. Kita akan belajar dari para narasumber, masih dalam nuansa ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Semoga dengan ikhtiar bersama ini, kita bisa betul-betul bebas dari ancaman kekerasan. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Uun. Iya, teman-teman. Terima kasih Mbak Joan. Iya. Aku tadi belum menyapa mitra Grab. Selamat siang teman-teman dari Grab. Terima kasih sudah datang di siang ini. Kita lanjut ke agenda selanjutnya. Sekarang kita dengarkan sambutan dari Mbak Sinta Maharani, Ketua Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta. Silakan Mbak Sinta. Baik, terima kasih Mbak Joan. Terima kasih teman-teman Tirto. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih Tirto telah melibatkan AJI Jogja dalam penyelenggaraan webinar berjudul Apa yang bisa kita lakukan sembari menunggu RUU PKS disahkan. Nah, webinar ini juga ada karena kerjasama dengan Komnas Perempuan dan Grab yang kita tahu punya komitmen mengawal pengesahan RUU PKS. Teman-teman, menentang kekerasan seksual sama halnya dengan menjaga prinsip kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan. Desakan masyarakat sipil agar DPR segera mengesahkan RUU PKS itu tidak lepas dari prinsip-prinsip itu. Nah, mengapa RUU PKS ini darurat untuk segera disahkan? Kita perlu payung hukum ya yang lebih maju untuk melindungi korban kekerasan seksual. Seperti yang kita tahu, belum lama ini dugaan kasus kekerasan seksual terjadi di lembaga negara, yakni KPI. Kekerasan itu menimpa seorang pegawai KPI yang mengalami perundungan sejak bertahun-tahun yang lalu. Nah, ini satu di antara sekian kasus yang membuktikan betapa beratnya situasi korban dan butuh kepastian ya atau jaminan perlindungan hukum. RUU PKS telah melewati serangkaian kajian panjang ya, bahkan sempat dikeluarkan dari Prolegnas dan kini masuk lagi. Ada berbagai dinamika yang muncul akhir-akhir ini. Kami mendengar misalnya ada sejumlah perubahan dalam pembahasan RUU itu di balik. Misalnya pemangkasan 85 pasal termasuk pasal yang berhubungan dengan hak korban. Juga judul yang berubah ya menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ada juga penghalusan definisi perkosaan menjadi pemaksaan hubungan seksual. Dari webinar ini kita ingin tahu perkembangan pembahasan RUU PKS yang sempat terkatung-katung ya. Di sini ada narasumber dari anggota DPR sebagai kemudian ada juga dari Komnas Perempuan ya. Yang sejak 2010 kita tahu memantik kajian panjang RUU PKS ya, dan pengurus AJI Indonesia Divisi Perempuan dan kelompok marginal yang selama ini fokus melihat bagaimana media memberitakan isu kekerasan seksual misalnya. Kita tentu berharap ada langkah progresif ya soal RUU PKS supaya publik juga segera mendapatkan kepastian demi Indonesia yang beradab dan lebih baik. Saya pikir demikian Mbak Joan dan teman-teman Tirto yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau hal yang tidak pas. Selamat mengikuti webinar dan saya kembalikan ke Mbak Joan. Selamat sore dan terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Sinta sambutannya. Dan ya semoga apa yang tadi dibilang Mbak Sinta bisa kita telusuri akar permasalahannya dan jawabannya di sini ya. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin kita berfoto bareng dulu bersama Pak Uun juga. Teman-teman bisa buka kameranya. Ya bisa Mbak. Buka lagi. Oke. Oke, mungkin perlu dikasih aba-aba. Ya,
1, 2, 3. Sekali lagi ya. Kameranya tolong dibuka. Oke, teman-teman, kalau yang memungkinkan kondisinya bisa dibuka kameranya. Kita foto bersama 1 kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke. Iya, terima kasih. Oke, sebelum masuk ke pemaparan materi, aku ingin ini ada titipan pesan klarifikasi ya untuk tadi yang disampaikan soal pelanggan Grab yang memencet tombol itu adalah miskomunikasi, demikian ya, atau apakah ada yang perlu diluruskan lagi mungkin sebelum kita masuk materi? Teman-teman, Mbak Shelly mungkin bisa dibantu. Iya, jadi mungkin menambahkan aja ya. Jadi tadi yang diceritakan oleh Pak Un adalah bentuk respon gitu ya dari sistem yang sudah dibangun bersama Komnas Perempuan juga. Namun supaya tidak ada salah paham, jadi memang ternyata itu bukan mitra pengemudi yang jahat, bukan mitra pengemudinya ingin berbuat hal yang tidak baik begitu ya kepada penumpangnya, namun ternyata miskomunikasi karena yang bersangkutan itu gugup gitu ya, jadi dia salah pencet tombol sehingga akhirnya setelah ditelusuri kejadiannya seperti itu, yang penumpangnya juga bersedia memaafkan sehingga ternyata semuanya baik-baik saja. Namun terlepas dari itu semua, bahwa sistem yang dibangun itu siap untuk merespon situasi seperti apapun. Begitu mungkin dari saya tambahannya. Terima kasih. Ya betul. Makasih Mbak Shelly telah nambahin complete story-nya ya gitu. Jadi kita sampai Tris juga terus bantu koordinasi gitu. Jadi pada akhirnya ketemu tuh gitu. Oke. Terima kasih Mbak Shelly, terima kasih Pak Uun buat pemaparannya. Oke. Teman-teman, sebelum kita masuk, andai kata Pak Uun setelah ini ada acara lain, kita boleh persilakan untuk keluar dari ruangan, andai kata ada agenda berikutnya. Ya, terima kasih banyak Mbak Joan dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Uun. Sehat-sehat selalu. Iya. Oke, sekarang kita akan mendengar pemaparan dari pemateri pertama, yaitu Bapak Bahrul Fuad atau biasa dipanggil dengan Cak Fu. Cak Fu ini adalah Komisioner Komnas Perempuan. Silakan Cak Fu. Baik, terima kasih Mbak Joan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam. Teman-teman dari pimpinan dari Grab dan juga dari Tirto, juga tadi dari Aji. Salam sehat semua dan tentunya salam sehat, salam sejahtera untuk para teman-teman. Tadi saya sudah lihat ternyata pesertanya banyak sekali ya, dari kalangan anak muda begitu, dan saya sangat senang sekali untuk dapat berdiskusi dalam meskipun dalam situasi masih pandemi ya, dengan webinar. Baik teman-teman sekalian yang saya hormati, di siang hari ini saya sebenarnya ingin menyampaikan terkait dengan topiknya. Ini apa yang bisa kita lakukan ya terkait dengan segera disahkannya RUU penghapusan kekerasan seksual. Berdasarkan pada catatan tahunan Komnas Perempuan atau Catahu Komnas Perempuan tahun 2021, ini artinya catatan tahunannya itu direkam berdasarkan data tahun 2020 ya. Jadi kalau catahunya terbit di 2021 bulan Maret, itu berarti angkanya, datanya itu diambil di tahun 2020, sepanjang tahun 2020. Nah, ada beberapa fakta terkait dengan kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020. Kami Komnas Perempuan merekam
ini ada sekitar 8.000, ya, ada sekitar 8.600-an kasus ya kekerasan terhadap perempuan selama tahun 2020. Jadi cukup banyak ya. Ini yang dilaporkan ya, yang terlaporkan gitu ya. Ada 8.600 sekian. Kita bisa membayangkan betapa sebenarnya negara kita, Indonesia tercinta ini telah mengalami darurat kekerasan terhadap perempuan gitu ya. Nah, 6.480 kasus itu merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan 1.731 ini di ranah komunitas, artinya di ranah publik, dan ada 23 kasus yang kami terima laporannya ini merupakan kekerasan yang dilakukan oleh negara. Kekerasan yang dilakukan oleh negara ini berbagai macam bentuk ya, misalkan terkait dengan alih fungsi lahan, kemudian penggusuran begitu, dan juga biasanya terkait dengan kasus-kasus yang melibatkan aparat negara seperti TNI, kemudian kepolisian, pemerintah begitu ya. Nah, ini kasus-kasus yang dilakukan oleh negara. Nah, dari sekian banyak kasus itu kami mencatat, ada beberapa bentuk ya, ada beberapa bentuk kekerasan gitu. Sebenarnya kelihatan ya. Ada bentuk kekerasan. Nah, ini ada kekerasan fisik ya, kekerasan fisik, kemudian kekerasan psikis. Kekerasan fisik itu 31% dari totalnya, kemudian ada kekerasan seksual itu ada 30%, kemudian ada kekerasan psikis dan kekerasan ekonomi. Ini yang di ranah domestik ya teman-teman, yang di KDRT. Ya, jadi kita melihat yang paling banyak ya, bukan yang di publik. Jadi yang paling banyak, yang paling besar ini ada sekitar 79% kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ini sebarannya seperti ini. Jadi kasus kekerasan fisik kita semua sudah tahu ya. Ini biasanya ya dipukul dan lain sebagainya. Terus kemudian kasus kekerasan seksual. Nah, ini banyak definisinya ya, kasus kekerasan seksual. Jadi maksud saya banyak macamnya ya. Ada yang kemudian perkosaan tadi, kemudian ada perkosaan, kemudian perbudakan seksual dan lain sebagainya ya. Ada 9 bentuk kekerasan seksual yang juga diakomodasi di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual. Kemudian ada kekerasan psikis. Nah, dan yang kecil ini ada kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi ini bentuknya bisa penelantaran ya secara ekonomi. Nah, ini sebenarnya tidak bisa kita menurut Komnas Perempuan, ini tidak bisa sebenarnya pisah-pisah begini. Tapi ini selalu berkelindan ya, terpaut satu dengan yang lain. Misalkan kekerasan fisik ini biasanya juga korban mengalami sekaligus kekerasan psikis gitu ya. Ketika dia mengalami kekerasan fisik, korban juga seringkali mengalami di waktu yang sama mengalami kekerasan seksual. Jadi ini sebenarnya data-data yang mana yang paling besar, tapi di antaranya ini biasanya berkelindan ya dalam waktu yang sama. Nah, kalau kekerasan kekerasan dalam rumah tangga tadi di ranah domestik dari 6.480 kasus ini ternyata banyak sekali kekerasan terhadap istri. Artinya ini ada 50% ya. Artinya ada kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri. Itu paling banyak ya, ada sekitar 3.271. Nah, ini bentuk-bentuk
tadi jenis kekerasan seksual di ranah KDRT ya, relasi personal. Nah, ini ada tadi saya sebutkan ada perkosaan, kemudian pencabulan, persetubuhan, pelecehan seksual. Nah, jadi dari data ini yang setiap tahun trennya di Komnas Perempuan itu cenderung naik ya, tidak ada cenderung turun, tidak. Jadi angkanya ada kenaikan yang cukup signifikan, apalagi di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, data kami juga menunjukkan bahwa selama pandemi 2020 ini ada angka kekerasan terhadap perempuan berbasis online atau berbasis siber itu naik cukup drastis, hampir mencapai 300%, begitu ya. Nah, ini disebabkan karena memang adanya interaksi yang intensif dari masyarakat, khususnya kalangan anak muda dengan media online gitu. Di sisi lain ternyata masyarakat kita khususnya anak muda ini belum memiliki literasi digital yang cukup baik, literasi keamanan digital secara baik, juga termasuk pengetahuan mereka terhadap kekerasan seksual, sehingga mohon maaf, sehingga banyak sekali mereka mengalami kasus-kasus kekerasan tanpa mereka sadari, begitu. Nah, terkait dengan ini saya ingin menunjukkan bahwa beginilah faktanya, dan maka kita sudah masuk dalam situasi sebenarnya darurat kekerasan seksual atau dan secara umum kekerasan terhadap perempuan. Nah, saya ingin menyampaikan perjalanan RUU penghapusan kekerasan. Jadi ketika kita melihat betapa situasinya sudah menjadi emergensi, maka sebenarnya kita butuh undang-undang khusus ya, karena undang-undang yang ada seperti KUHP dan juga yang sering kali digunakan karena naiknya undang-undang ITE ya, karena meningkatnya engagement atau interaksi online di masyarakat, kemudian banyak sekali itu digunakan oleh pihak aparat keamanan, aparat penegak hukum untuk menggunakan undang-undang ITE. Padahal undang-undang ITE ini alih-alih melindungi korban, justru lebih banyak mengkriminalisasikan korban dalam situasi ini. Jadi banyak merugikan korban. Oleh karena itu sebenarnya undang-undang yang ada selama ini belum kompatibel gitu ya, belum akomodatif, belum bisa menyelesaikan persoalan kekerasan seksual yang polanya semakin hari semakin bervariatif, dan juga tingkat kedalaman kekerasannya itu juga semakin dalam. Oleh karena itu kita butuh undang-undang khusus ya yang dapat melindungi para korban kekerasan dan juga bisa mencegah terjadinya kekerasan. Saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Mbak siapa tadi dari Aji, bahwa sebenarnya undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini sebenarnya adalah undang-undang yang melindungi dan memanusiakan manusia ya. Jadi martabat kemanusiaan itu sangat dilindungi di dalam undang-undang ini. Pada tahun 2014 Komnas Perempuan dan bersama dengan jaringan masyarakat sipil, nah ini mengusulkan pentingnya payung hukum yang komprehensif ya tentang penghapusan kekerasan seksual. Jadi ini 2014. Ini saya ingat Pak Jokowi baru periode pertama jadi presiden ya, dan beliau berkomitmen ya di awalnya begitu ya, berkomitmen untuk mengesahkan undang-undang ini, karena memang pada saat itu banyak sekali kasus kekerasan seksual muncul ya, misalkan kasus JIS gitu ya, kemudian beberapa kasus yang lainnya gitu, dan ini masyarakat
para akademisi, para aktivis sudah menyatakan Indonesia ini darurat kekerasan seksual. Oleh karena itu Presiden pada waktu itu baru pertama kali menjabat ya, ini langsung merespon ya positif. Nah, kemudian di 2016 ada penambahan prolegnas. 2015 menjadi ya ini masuk, kemudian 2016 menjadi prolegnas prioritas begitu ya. Terus kemudian di 2017 ini apa namanya? Jadi ini 2016 ini masuk ya di dalam prolegnas 2015-2019 untuk dibahas di DPR, kemudian dijadikan prolegnas prioritas. Nah, kemudian 2017 DPR memutuskan RUU ini dibahas oleh Komisi 8. Nah, DPR RI. Jadi ada komisi, jadi ini dimasukkan di dalam bukan balik ya, tapi pada Komisi 8. Nah, Komisi 8 ini kalau nggak salah membidangi kesehatan begitu ya. Nah, terus kemudian di 2018 rapat dengar pendapat, nah dan jaring aspirasi daerah ini diadakan. Terus kemudian studi banding ke Kanada dan Prancis. Siapa yang melakukan ini? Ini DPR ya. Yang melakukan ini DPR 2018. Jadi mereka sudah melakukan itu. Kemudian di 2019 ini ada rapat pembahasan RUU yang dilangsungkan pada 26 dan 27 Agustus, 3 Desember. Ini catatan dari Komnas Perempuan ya. Kemudian apa namanya? 25 September ya. Tidak ada satu keputusan pun termasuk mengenai judul, ruang lingkup dan sistematika RUU. Jadi memang rapat berulang kali di 2019, tapi tidak apa namanya, tidak ada keputusan apapun. Nah, di 2019 ini justru kemudian yang kemarin ya, apa namanya, tidak menjadi RUU carry over gitu ya. Jadi artinya tidak dilanjutkan di pembahasannya di 2019. Nah, yang terakhir ini Komisi 8 tahun 2020 kemarin menjadikan RUU PKS sebagai usulan pembahasan nomor 3. Nah, ini apa namanya? Sudah ini yang kemarin sempat dicabut gitu ya di 2020 itu. Kemudian ini Maret 2020 Komisi 8 DPR mengembalikan RUU PKS ke balik. Terus Juni 2000 mengeluarkan RUU PKS dari RUU Prolegnas 2020. Jadi ini yang kemarin sempat rame begitu ya, dan kita apa namanya di Komnas Perempuan dan juga jaringan masyarakat sipil berusaha untuk bagaimana melakukan lobby untuk RUU penghapusan kekerasan ini bisa masuk. Dan terakhir kemarin ya, terakhir ini kemudian sudah masuk lagi ya. Ini saya belum update maaf 2021 ini apa RUU penghapusan kekerasan seksual masuk lagi di dalam prolegnas gitu. Cuman nasibnya memang harus kita apa namanya terus kita dorong begitu ya, nasibnya belum pasti gitu ya. Jadi apakah itu nanti akan kembali lagi polanya seperti ini atau akan disahkan. Nah, ini masih menunggu proses di apa namanya di internal di DPR. Nah, mengapa dinamikanya sangat tinggi ya, berubah-ubah gitu. Nah, dari Komnas Perempuan ini melihat ada beberapa tantangan terkait dengan pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual. Yang pertama ini adalah kami melihat adanya rendahnya literasi dan pengetahuan tentang RUU penghapusan kekerasan seksual. Jadi apa namanya RUU penghapusan kekerasan masyarakat kita ini belum banyak memahami sebenarnya apa namanya apa itu RUU penghapusan kekerasan seksual begitu ya, sehingga seringkali karena rendahnya literasi ini ada dua sikap di masyarakat. Yang pertama, banyak masyarakat yang kemudian tidak peduli dengan RUU penghapusan kekerasan seksual karena mereka memang tidak tahu, dengar pun
Ya kalau kita di sini ya, yang Komnas Perempuan, yang teman-teman yang teman-teman pelajar gitu dan yang punya ketertarikan terkait dengan isu perempuan mungkin sudah tidak asing lagi ya. Tapi kalau kita melihat ibu-ibu pengajian gitu ya, kemudian masyarakat awam, ini mereka tidak mengenal dan bahkan tidak pernah mendengar istilah RUU penghapusan kekerasan seksual karena di media mainstream pun di televisi kemudian di radio di diskusi-diskusi umum begitu itu tidak pernah dimunculkan begitu ya, ataupun kalau dimunculkan sangat jarang. Coba kalau kita memantau misalkan di televisi begitu ya, berita-berita di televisi lah, di media mainstream, kita tidak pernah mendengar adanya pembahasan RUU penghapusan kekerasan seksual. Kalaupun ada itu sangat kecil sekali ya, berbeda misalkan dengan justru kasus kekerasannya itu yang sering muncul gitu. Tapi kalau undang-undangnya tidak. Nah, oleh karena itu banyak sekali masyarakat kita yang tidak paham. Tadi sikapnya yang pertama adalah mereka tidak peduli, acuh tak acuh. Yang kedua, kalau mereka mendengar berita yang tidak benar, berita bohong terkait dengan RUU penghapusan kekerasan seksual ini, maka itu yang mereka terima. Oleh karena itu banyak sekali para masyarakat ini yang kemudian termakan oleh berita bohong ya, berita fake news ya, berita fake informasi. Itu sebenarnya bukan hanya di kalangan masyarakat awam ya, tapi ketika saya mendengar saya melakukan audiensi dengan DPR, itu ternyata juga beberapa DPR masih salah paham tentang RUU penghapusan kekerasan seksual ini. Nah, yang selanjutnya tantangan berikutnya adalah pemahaman konservatif keagamaan. Jadi di masyarakat tokoh-tokoh agama ini ada pemahaman tentang RUU penghapusan kekerasan seksual ini yang tidak sesuai dengan informasi yang semestinya. Jadi misalkan bahwa RUU penghapusan kekerasan ini melegalkan zina, RUU penghapusan kekerasan seksual ini melegalkan hubungan sejenis, RUU penghapusan kekerasan seksual ini mengancam kriminalisasi para suami dan lain sebagainya. Nah, ini berita-berita yang pemahaman konservatif. Di sisi lain itu tadi yang berita hoax. Di sisi lain secara umum pemahaman keagamaan konservatif masih memandang bahwa perempuan adalah subordinasi laki-laki. Oleh karena itu hal-hal yang memberi atau peraturan yang memberikan peluang kemerdekaan kemandirian perempuan ini dianggap mengancam begitu ya oleh para tokoh agama. Nah, inilah yang situasi pemahaman konservatif keagamaan yang ada. Nah, selanjutnya adalah tentang hoax ya, berita bohong yang tadi saya sampaikan ya. Banyak sekali di masyarakat itu beredar tadi seperti saya contohkan berita bohong begitu ya. Bahwa ini undang-undang ini adalah melegalkan perzinaan, undang-undang ini melegalkan hubungan sejenis dan lain sebagainya. Yang keempat ini adalah rendahnya komitmen politik baik di pemerintah maupun di DPR. Jadi data-data yang disajikan oleh Komnas Perempuan, jaringan masyarakat sipil, para aktivis hak asasi manusia dan juga kelompok-kelompok kajian terhadap perempuan yang menyatakan bahwa sekarang situasinya sudah darurat kekerasan seksual, ini rupanya tidak dipandang serius oleh para pengambil kebijakan gitu, sehingga ini kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat itu dipandang menjadi berita sehari-hari yang wajar begitu, padahal kekerasan seksual yang terjadi pada siapapun ini sudah merupakan kejahatan kemanusiaan
yang cukup berat semestinya. Dan itu bertentangan ya, jika itu dibiarkan maka akan bertentangan dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kemanusiaan yang beradab ini rupanya memang belum begitu benar-benar dipahami dan ditegakkan oleh para pengelola negara ini. Nah, oleh karena itu apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang bisa kita lakukan ini Komnas Perempuan sudah selama ini bekerja dengan beberapa lembaga media termasuk Tirto, kemudian Grab, kemudian lembaga-lembaga lain, jaringan masyarakat sipil, mahasiswa, organisasi pemuda keagamaan ini melakukan berbagai macam bentuk peningkatan literasi dan pengetahuan masyarakat ya terkait dengan RUU penghapusan kekerasan seksual. Kami membuat konten kampanye online gitu ya berupa poster gitu yang selalu kita unggah di dalam media sosial di Facebook, kemudian di Twitter, di Instagram dan juga di berbagai macam platform ya, termasuk juga di website kami. Nah, kita juga membuat materi kampanye ya dengan Twibbon itu ya di media sosial. Nah, terus kemudian kita menggalang diskusi publik ya, diskusi publik dengan teman-teman di kalangan anak muda gitu. Nah, ini yang bisa kita lakukan sebenarnya. Nah, terus dengan mempertimbangkan situasi pandemi. Cak Fu, maaf ini waktunya sudah habis. Oh iya ya, ini cepat ya. Iya. Saya minta waktu cepat saja. Ya nanti saya ini. Nah ini webinar ya yang dilakukan. Terus kemudian ini tadi yang saya sampaikan ada berita melawan hoax. Nah ini ya. Dan yang terakhir kita sudah melakukan lobby dengan DPR. Nah saya pikir itu Mbak Joan, terima kasih. Mohon maaf saya ya tadi itunya. Oke, saya persilahkan jika ada pertanyaan. Oke, sebelum pertanyaan kita langsung lanjut aja dulu ke Ibu Anggia. Ya, baik Mbak. Selamat siang Ibu Anggia. Selamat siang. Oke. Terima kasih sudah hadir Mbak Anggi. Iya, sama-sama. Mohon maaf atas semua keterbatasan ya. Saya lagi di jalan ini sebenarnya. Iya, silakan Mbak Anggi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para narasumber, Cakku, lalu Pak Uut, Mbak Moderator, semuanya mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu, dan para peserta webinar kali ini yang menurut saya ini sangat penting ya, artinya terus-menerus untuk mengawal rancangan undang-undang PKS ini tidak bisa sendiri DPR pastinya. Lalu Komnas Perempuan juga tidak mungkin sendiri, jaringan masyarakat sipil, jurnalis ini juga menjadi salah satu punya peran yang strategis untuk bisa membumikan atau untuk bisa memberikan informasi yang lebih proper gitu tentang rancangan undang-undang PKS, karena di luar sana tadi Cak Fu juga sudah menyebutkan bahwa banyak persepsi-persepsi yang berbeda sehingga penerimaan masyarakat itu jadi berbeda juga terhadap rancangan undang-undang ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan secara detail tentang bagaimana dan apa rancangan undang-undang PKS tadi sudah disampaikan oleh Cak Fu dan mungkin beberapa narasumber sebelumnya atau sesudahnya. Tetapi yang jelas seperti sudah disampaikan tadi, next slide Mas, perjalanan dari rancangan undang-undang PKS ini penuh liku dan panjang dan penuh ikhtiar lahir batin. Slide berikutnya, mohon maaf operator.
saya sambil melihat masalahnya. Ya, ini adalah perjalanan ya rencana undang-undang PKS yang sebenarnya sudah diinisiasi mulai tahun 2012 oleh teman-teman di DPR bersama-sama dengan Komnas Perempuan tentunya. Dan kemudian di tahun 2017 itu DPR juga menyepakati bahwa rancangan undang-undang PKS ini sebagai usulan inisiatif DPR RI. Artinya sebenarnya ya teman-teman yang ada di DPR punya sensitivitas yang tinggi terhadap terutama para korban ya kekerasan seksual yang selama ini belum terlindungi dengan sebaik-baiknya. Lalu kemudian tahun 2000 tadi sudah disampaikan juga sama Mas Fuad tentang beberapa perjalanan, tetapi ini saya highlight aja tahun 2018-2019 itu pembahasan rancangan undang-undang PKS berlangsung sangat alot seperti yang disampaikan tadi. Banyak hal yang sebenarnya salah persepsi, banyak hal yang sebenarnya hanya kita butuh informasi yang sebenar-benarnya gitu. Jadi pelintiran yang di luar sana tentang informasi rancangan undang-undang PKS ini lebih kuat daripada yang aslinya gitu, yang sebenarnya untuk memperjuangkan, untuk melindungi para korban, untuk mendapatkan jaminan hukum terutama para korban. Makanya beberapa kali pertemuan saya meskipun tidak dalam konteks sebagai anggota DPR, tetapi dalam konteks sebagai masyarakat sipil bersama-sama dengan Fatayat NU dan masyarakat sipil lainnya, jaringan masyarakat sipil lainnya juga beberapa kali mengadakan webinar, lalu kemudian diskusi juga tentang butuhnya narasi ini yang penting teman-teman jurnalis mungkin sangat punya peran yang strategis nih. Butuhnya narasi yang bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat tentang pesan dari rancangan undang-undang PKS ini. Artinya seringkali pesan yang diterima oleh masyarakat itu tidak seperti yang sebenarnya kita perjuangkan gitu. Tentang tadi disebutkan misalnya melegalkan zina atau melegalkan perkawinan sejenis dan lain sebagainya. Itu nikmat banget diterima oleh masyarakat sehingga serta-merta menolak rancangan undang-undang PKS. Makanya saya senang sekali diskusi kali ini supaya kita terus bergerak, artinya jangan sampai terlena gitu, karena sekarang kan sebenarnya udah masuk lagi ke prolegnas, tetapi perjalanan masih jauh, masih butuh perjuangan yang panjang gitu. Lalu kemudian Juli 2020 ya, rancangan undang-undang PKS ini keluar dari prolegnas prioritas. Ini waktu itu sedih sekali, jadi kita muram gitu ya, kita muram banget karena kenapa sampai keluar gitu, meskipun kemudian Maret 2021 masuk lagi dalam prolegnas prioritas. Jadi dalam konteks ini perjalanan tidak hanya teman-teman di DPR tentunya, teman-teman di luar DPR juga punya peran yang sangat penting. Saya misalnya dalam konteks Fatayat NU tidak hanya teman-teman yang jadi beberapa pengurus Fatayat yang ada di Balek ini kita titipkan dengan semaksimal mungkin, pasti dengan komunikasi dengan fraksi yang lain, begitu juga di komunitas civil society itu juga kita berjuang bersama-sama gitu. Oke, slide berikutnya. Ini progres sebenarnya, kalau progres dulu Mas, jangan kemana-mana. Oke. Progres rancangan undang-undang PKS ini, penghapusan kekerasan seksual ini, teman-teman Balek pastinya lebih update ya, lebih up to date. Saya kebetulan tidak ada di Balek, tapi teman-teman dari Fatayat juga ada beberapa 3 orang yang ada di Balek yang selalu mengawal, juga itu bagian dari tugasnya untuk mengawal rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Jadi diusulkan ini secara tadi yang sudah saya sampaikan, diusulkan di 17 Desember, kemudian disiapkan lagi. Status hari ini rancangan diserahkan rancangan undang-undang usulan komisi ya, ini yang belum. Jadi memang
kemarin ada kemunduran ketika keluar dari prolegnas prioritas, lalu kemudian bareng-bareng bersama-sama kita bergerak, lalu kemudian masuk lagi, dan sekarang posisinya masih menjadi rancangan undang-undang usulan komisi. Ini juga belum ditentukan juga, saya belum terupdate juga. Teman-teman dari Balik mungkin bisa memberikan update secara tepat ya. Untuk apakah masuk di Komisi 8 lagi, tadi disebutkan memang sebelumnya di Komisi 8. Jadi yang sempat keluar dari prolegnas prioritas itu ketika posisinya ada di Komisi 8. Komisi 8 membawahi, di situ ada perempuan dan anak gitu. Jadi tapi kemudian sekarang saya dengar informasi dari teman-teman dari Balik akan diserahkan entah itu di Komisi 8 atau mungkin di Komisi 2 gitu. Tapi masih belum final. Nanti kalau ada yang informasi final mungkin perlu diupdate. Lalu kemudian ini ada beberapa ada beberapa perkembangan ya. Ada tanggal 12 Juli ini ada RDPU, lalu kemudian ini penugasan pembahasan sekarang sudah ada, berarti sekarang sudah ada di Badan Legislasi. Jadi sudah ada di Balik yang kemudian akan digodok bareng-bareng untuk bisa dimasukkan menjadi diketok gitu ya. Jadi undang-undang. Kemudian slide berikutnya. Oh ya, ini saya sampaikan tadi sudah beberapa sudah saya sampaikan tentang dukungan Fatayat NU untuk rancangan undang-undang PKS yang tidak hanya di dalam DPR, di dalam DPR, tapi juga di luar DPR juga kita melakukan pengawalan bersama-sama dengan komunitas yang lain pastinya. Jadi bahasa saya ini totalitas Fatayat itu mendukung rancangan undang-undang PKS gitu. Jadi kita total ya, di luar dan di dalam parlemen untuk bisa menggolkan rancangan undang-undang PKS itu yang memang punya perspektif, punya tujuan yang mulia saya kira untuk melindungi melindungi para korban. Jadi kalau tidak ada ini, itu kita akan sengaja membiarkan kezaliman itu terus-menerus. Jadi ini tanggal 27 Februari sampai kan ada Munas NU di Banjar. Ini salah satu produknya adalah pernyataan dukungan resmi tentang rancangan undang-undang tersebut. Ini sudah tahun 2019 yang lalu. Lalu kemudian kita bikin beberapa program yang sebenarnya juga mendukung bagaimana rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini bisa lebih segera diselesaikan gitu. Suara-suara dari kelompok agama menjadi sangat penting sekali. Beberapa waktu yang lalu Komnas Perempuan sebelum kepengurusan yang periode yang kali ini pun juga kita sudah bersama-sama dengan teman-teman yang lain untuk mencari dukungan terutama dari suara-suara agama, karena di luar sana pembahasan menggunakan bahasa agama itu menjadi penghalang atau menjadi alasan untuk bisa menolak rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual tersebut. Tentunya kampanye berbagai macam ya. Hari ini beberapa waktu yang akan datang pun juga kita bersama-sama dengan UNFPA lalu kemudian BKKBN juga sedang merancang bagaimana kita membahas kembali rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu terutama dalam perspektif agama gitu. Lalu kemudian halakoh juga kita lakukan terus-menerus, jadi berbagai macam ini saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi itulah bentuk dukungan yang kita lakukan di luar parlemen. Jadi di luar parlemen juga melakukan hal yang sama. Saya yakin ini tidak hanya teman-teman dari Fatayat yang melakukan, tetapi juga kelompok masyarakat yang lainnya juga. Karena perlu total football. Kalau bahasa saya total football. Jadi tidak hanya
tidak hanya 1-2 kelompok, tapi kelompok-kelompok yang lain juga, semua komunitas juga melakukan ikhtiar yang sama. Slide berikutnya. Iya, Bu Anggia, sepertinya sinyalnya, ya. Silakan Bu Anggia, apakah sinyalnya sempat tersendat? Halo, sudah? Iya. Apa sudah atau belum? Sudah kembali jelas, Bu. Iya, silakan. Baik, mohon maaf. Ya, penguatan ketahanan keluarga ini bagian dari yang kita lakukan. Jadi mendorong Fatwa Nahdlatul Ulama juga. Iya, sepertinya sinyalnya kembali terganggu ya karena masih di jalan. Mungkin kita tunggu sebentar lagi. Perencanaan keluarga ini juga bagian dari bagaimana. Oke, ini dukungan batas usia ini juga bagian dari yang sudah ikhtiar yang sudah kita lakukan. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Halo, oke, baik. Nah, ini terakhir ya, konsolidasi multi stakeholder. Saya katakan tadi adalah total football, itu bagian yang tak terpisahkan dalam perjuangan ini, dalam ikhtiar kita bareng-bareng. Pertama, konsolidasi lintas parpol itu juga sangat penting sekali, dan beberapa teman-teman dari fraksi di DPR pun juga banyak yang sudah menyatakan perjuangannya terhadap dukungan rancangan undang-undang PKS ini. Jadi penting untuk diteruskan, dan suara-suara dari masyarakat sipil ini juga sangat dipentingkan juga. Penguatan intensitas suara agama. Ini lagi-lagi yang saya sebutkan tadi bahwa seringnya menggunakan dalil agama atau menggunakan theological reason untuk menolak atau untuk membelintir. Kalau bahasa saya membelintir, nggak tahu kalau bahasanya teman-teman jurnalis mungkin lebih tepat ya. Itu informasi atau message yang sebenarnya dipunyai dalam rancangan undang-undang PKS ini. Jadi salah kaprah dari persepsi itu yang seringkali digunakan dan menggunakan bahasa agama. Multi-track consolidation ini adalah akselerasi jalur pemerintah, jalur kelompok, jalur individu, ini terus-menerus. Jadi tidak berhenti untuk bisa bareng-bareng untuk memperjuangkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Lalu kemudian intensitas suara pakar, ini bagian dari yang saya katakan tadi bahwa seringkali kita kalah atau tidak menarik ketika bahasa narasi yang kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi butuh narasi yang asik gitu ya, yang scientific, lalu kemudian dan bisa diterima oleh masyarakat untuk mendeliver, untuk menyampaikan, untuk menyebarkan pesan-pesan yang ada dalam rancangan undang-undang. Konsolidasi media dan media sosial tentunya ini menjadi sangat penting, jadi kunci, karena justru disinilah kemudian perangnya gitu. Disinilah kemudian perang pesan, perang value yang akan kita angkat. Disinilah tantangannya. Makanya kalau teman-teman dari AJI dan teman-teman dari jurnalis itu bisa bareng-bareng, itu akan sangat sempurna perjalanan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Saya pikir itu, Mbak, Mas, dan semua Bapak Ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan kita punya akhir yang menyenangkan ya. Ini perjalanannya lumayan agak panjang dan tentu melelahkan, tetapi justru itu tantangan tersendiri bagi kita semuanya. Saya pikir itu, terima kasih, salam sehat selalu bagi kita semuanya, salam untuk keluarga tercinta. Allahumma fiqh la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Anggia. Oke, jadi semoga kita semua yang ada di sini dan teman-teman yang punya apa ya, kepentingan, kita semua punya kepentingan yang sama, dan semoga apa yang tadi sudah dipaparkan Ibu Anggia bahwa ini seperti total football di mana semua pihak baiknya melakukan perannya, punya kesadaran yang sama bahwa di sini perlu dan dibutuhkan untuk bergerak bersama agar RUU PKS-nya tetap jadi prioritas dan bisa disahkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita dengar paparan dari Mbak Widya Primastika, Pengurus Aji Nasional. Mbak Tika. Halo Joan. Halo, ya silakan ya Mbak Tika. Halo semuanya, selamat sore. Maaf, ini bukan slide pertama saya. Bisa ditaruh di slide pertama saya. Lagi, ini masih jauh. Nah, ya, oke. Baik, selamat sore semuanya. Karena saat ini saya berbicara karena saya bekerja sebagai jurnalis dan saya merupakan bagian dari Aliansi Jurnalis Independen. Kebetulan saya adalah pengurus nasional bidang gender anak dan kelompok marginal AJI, maka saya akan lebih banyak membahas bagaimana sih keterlibatan media dalam penghapusan kekerasan seksual. Next. Next. Nah, ini. Bagaimana kabar RUU penghapusan kekerasan seksual saat ini? Tadi Mbak Sinta mungkin di awal sudah memberitahu bahwa sebenarnya saya agak sedih sih ngomong ini karena setelah beberapa hari yang lalu kita mendengar kabar bahwa kekerasan seksual RUU penghapusan kekerasan seksual ini bentuknya semakin sedikit ya. Sekarang jadi 4 bentuk kekerasan seksual, padahal kalau kita melihat aslinya itu yang dari punya Komnas Perempuan itu ada 15 bentuk kekerasan seksual. Kemudian seiring berjalannya waktu DPR memangkas menjadi 9 bentuk kekerasan seksual, dan terakhir Balek itu mengeluarkan revisi draftnya ini dalam bentuk 4 bentuk kekerasan seksual. Jadi ini saya sedikit sedih, dan 4 bentuknya itu tinggal jadi pelecehan seksual, kemudian ada pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan hubungan seksual, dan eksploitasi seksual. Next. Di RUU PKS yang baru ini, jaminan hak pemulihan dan perlindungan korban kekerasan seksual ini hilang. Padahal salah satu tujuan RUU penghapusan kekerasan seksual adalah memastikan hak pemulihan dan perlindungan korban, yang mana kita menekankan bahwa selama ini pemulihan korban ini tuh masih sangat terkendala dari akses yang susah dan belum merata di Indonesia, dan ini di RUU penghapusan kekerasan seksual yang baru itu hilang jaminan haknya ini. Kemudian pidana perkosaan, pemaksaan perkawinan, terus kemudian pemaksaan pelacuran, pemaksaan aborsi, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual itu tidak ada lagi bentuk ini di RUU penghapusan kekerasan seksual. Bahkan yang buruk lagi adalah definisi perkosaan ini menjadi lebih halus, menjadi pemaksaan hubungan seksual. Dan dalam aturan RUU PKS yang baru ini, kita tahu ya, seperti tadi Cak Fu mungkin sudah menyampaikan bahwa sekarang ini kekerasan seksual ini bentuknya semakin beragam. Salah satunya dengan semakin tingginya penggunaan online, dan apalagi ini saat pandemi ya, penggunaan teknologi digital ini meningkat, kasus kekerasan berbasis gender online ini meningkat. Tapi dalam draft yang baru ini ada kekosongan dalam pengaturan kekerasan berbasis gender online. Dan kemudian naskah RUU namanya kan berubah ya, jadi bukan lagi RUU penghapusan kekerasan seksual, tapi naskah RUU tindak pidana kekerasan seksual yang dibuat oleh Balek ini tidak mengakomodir kepentingan dan kebutuhan khusus para
korban disabilitas. Ini kemarin sempat disorot oleh kawan-kawan aktivis perempuan bahwa hak khusus korban disabilitas seperti pendampingan yang selama ini dalam korban-korban disabilitas ini ketika memproses kasusnya ini mengalami kesulitan dalam hal pendampingan, ini justru tidak diakomodir dalam RUU yang baru. Next. Dan bagaimana kondisi media kita sekarang, itu saya melihat, dan ini berbasis riset ya semuanya, yang saya lihat ini adalah media kita masih setengah hati dalam memberantas kekerasan seksual. Selanjutnya. Next. Oke. Ini adalah riset yang kebetulan saya terlibat di dalamnya tahun kemarin. Kebetulan saya sekarang ada di konde.co, memang media yang memang fokus pada isu perempuan dan juga kelompok marginal. Tahun 2020 ini kita melihat bahwa media itu memang mendukung adanya pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual. Tapi sayangnya narasumber yang digunakan oleh media kita ini terbanyak masih dari DPR. Padahal kita tahu sendiri bahwa DPR ini adalah, kalau kita melihat, adalah penyebab masalah dari ini ya, RUU PKS ini nggak segera disahkan ya. Jadi narasumber terbanyak masih dari situ, dan tulisan tentang RUU penghapusan kekerasan seksual yang ada pun itu cenderung normatif dan belum memenuhi fungsi edukasi tentang pentingnya RUU penghapusan kekerasan seksual. Makanya tadi kalau Cak Fu mungkin bilang bahwa literasi masyarakat kita ini masih rendah, ya karena media kita memang belum memberikan edukasi juga kepada masyarakat, dan mereka cenderung hanya ngambil omongan-omongan dari DPR yang sampai sekarang mereka sendiri nggak mengesahkan RUU PKS gitu ya. Dan kemudian pemberitaan kekerasan seksual sendiri itu bahkan masih sensasional, dan bahkan media melakukan kekerasan pada korban dengan menggunakan diksi yang mengabaikan perspektif keadilan bagi korban kekerasan seksual. Dan ini nggak cuma terjadi tahun 2020 saja waktu kami melakukan riset. Bahkan baru-baru ini juga kita menemukan media-media yang masih turut serta atau ikut melakukan kekerasan terhadap perempuan melalui produk jurnalistik mereka. Ini jadi kayak apa ya? Kita tahu bahwa di sana, di luar sana banyak sekali hoax yang tersebar tentang RUU penghapusan kekerasan seksual, tapi media justru tidak menggunakan fungsinya mereka dengan baik ketika mereka memberitakan tentang baik itu RUU penghapusan kekerasan seksual maupun memberitakan kasus kekerasan seksual. Next. Nah, ini riset yang pernah saya bersama teman-teman Aji Jakarta lakukan kemarin Januari. Ini risetnya kami publish, dan ini riset yang kami lakukan waktu itu Agustus 2020 sampai Desember 2020. Prosesnya cukup lama karena mengumpulkan atau kami menghargai korban juga yang kita menggali atau kita melempar kuesioner waktu itu, dan kemudian melempar survei, dan memang tidak banyak korban yang berani mengisi, tapi kami menghargai semua korban yang berani bersuara. Dan kemudian ada juga beberapa teman Aji yang kemudian menyelenggarakan survei-survei kecil di kota mereka. Ini tentang bagaimana kondisi kekerasan seksual di kalangan jurnalis sendiri. Dari lokasi kekerasan seksual yang kena pada jurnalis, ini lingkupnya baru jurnalis ya, belum atau bukan masyarakat luas. Ini baru di kalangan jurnalis sendiri. Itu jurnalis itu pernah mengalami kekerasan seksual, diantaranya di kantor pemerintahan, di rumah narasumber, di gedung DPR atau DPRD, dan di kantor. Ada juga lokasi-lokasi lain, misalnya di transportasi publik. Karena kita tahu sebelum pandemi ini jurnalis berpindah dari satu tempat ke tempat lain, yang kalau kita melihat definisi kekerasan di dunia kerja itu adalah ketika dia berangkat ke kantor dan sampai ke rumah. Jadi
ketika jurnalis ini pindah dari tempat liputan A ke tempat liputan B, itu kita masih menganggap bahwa itu adalah ranah kekerasan di dunia kerja, karena dia mengalami kekerasan seksual saat dia pindah dari tempat liputan A ke tempat liputan. Kemudian ada narasumber non pejabat publik, aparat, atasan di kantor, teman di kantor. Yang bikin kami waktu itu para tim riset sangat syok mendengar tanggapan dari kantor para korban ini. Ketika korban kami tanya, waktu itu ada satu poin itu kami tanya, apakah kamu sudah pernah melaporkan kekerasan seksual ini kepada kantormu? Dan banyak korban yang mengatakan bahwa memang mereka belum pernah melaporkan. Tapi di antara mereka yang sudah pernah melaporkan, hanya ada satu jurnalis yang mengaku mereka diberi pendampingan dan diproses kantornya. Banyak jurnalis yang takut melaporkan karena mereka takut kalau kasus ini tidak diproses dan takut disalahkan. Ada juga yang memang mengaku bahwa mereka disalahkan, dan bahkan yang lebih parah ada lagi yang paling buruk ya menurut kami itu, kami menemukan fakta bahwa ada korban yang mengaku bahwa kantornya menganggap kekerasan seksual yang dialami olehnya adalah bagian dari resiko kerja. Kalau saya sendiri, ketika saya bekerja, saya nggak mau kena kekerasan seksual karena saya bekerja untuk mencari uang, saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupan saya, bukan untuk mendapatkan kekerasan seksual. Jadi saya nggak mau dapat dapat kekerasan seksual ketika bekerja. Itu. Dan selanjutnya, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kita menemukan adanya kekosongan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perusahaan-perusahaan media sendiri. Jadi tidak ada media yang memiliki SOP penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Saya nggak tahu, Joan mungkin di Tirto ada nggak ya Jo SOP Jo soal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, karena Tirto kan juga media nih. Coba itu aku pastikan dulu ya ke Restu, kayaknya ngurusin dia deh waktu itu. Gitu. Oke. Tapi jadi, udah pernah diperbincangkan sih. Oke. Nah, jadi kalau hasil riset kita ini nggak ada media yang pernah atau memiliki SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dan kenapa kekerasan seksual di kalangan jurnalis itu bisa terjadi? Ya karena nggak ada perlindungan bagi korban. Kenapa korban itu nggak berani bersuara? Ya karena mereka nggak punya kepastian. Apakah ketika saya melapor, maka saya akan dilindungi? Apakah ketika saya melapor, saya tidak akan disalahkan? Apakah ketika saya melapor, saya akan aman? Apakah ketika saya melapor, saya akan diproses, kasus ini akan diproses, dan pelakunya akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan keadilan bagi saya? Itu adalah kekosongan yang terjadi di media. Bahkan kalau habis SOP itu nih, saya next. Nah, ini adalah cara yang bisa kita lakukan, atau kita sebagai mungkin dari media sendiri ya bisa melakukan, adalah membuat SOP pencegahan dan penanganan kekerasan. Kemudian kita juga harus memiliki standar penulisan ramah gender di media. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ketika SOP ini jadi, ya jangan terus kayak cuman bangga gitu. Oh keren nih, aku udah punya SOP. Oh keren nih, aku terlihat progresif atau apa gitu. Tapi yang penting itu adalah implementasi SOP. Ketika SOP ini ada, bagaimana SOP ini bisa dijalankan dengan baik. Salah satunya, kalau Aji saat ini Aji sedang membuat di internal kami, itu kami juga sedang membuat SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kenapa kami sebut pencegahan dan penanganan? Karena di dalamnya nanti kami akan memasukkan kurikulum gender. Kurikulum gender ini supaya SOP ini tidak hanya terlihat keren aja di luar, tapi supaya teman-teman ini paham bahwa ketika nanti SOP ini ada, apa yang harus saya lakukan, dan itu juga
kurikulum gender ini supaya teman-teman itu bisa kita bisa mengedukasi atau kita bisa membagikan kepada teman-teman mengapa SOP ini penting untuk ada dan apa yang sebaiknya kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Jangan sampai SOP ini ada tetapi pada prakteknya tidak ada kekerasan seksual, tapi diskriminasi berbasis gender masih ada. Nah, itu kan masalah juga gitu. Jadi ya kita harus memperhatikan itu juga. Makanya SOP ini ada pencegahan, ada penanganan. Jadi kalau ada kasus kita tahu bagaimana cara menanganinya, khususnya dalam pemulihan untuk korban dan juga perlindungan bagi korban. Dan kemudian setelah itu media juga harus memiliki standar penulisan ramah gender. Jadi kenapa kita membuat kurikulum gender dan kemudian kebetulan juga standar penulisan ramah gender di media ini juga menjadi salah satu PR Aji. Memang Aji sendiri itu sedang dalam proses juga. Jadi setelah SOP ini jadi, harapannya nanti setelah internal kita jadi, kita bisa membawa ini ke Dewan Pers dan kemudian setelah itu kita juga berharap bahwa kita memang memiliki target untuk membuat standar penulisan ramah gender di media atau standar penulisan ramah gender untuk jurnalis, supaya jurnalis ini juga bisa melaksanakan fungsi edukasi di masyarakat. Jadi pemberitaan terkait gender atau kekerasan berbasis gender ini tidak terjadi lagi di media dan jadi ini bertahap, tapi tentu saja saya menekankan bahwa ini bukan cuma PR-nya Aji sebenarnya. Ini PR bersama-sama. Nggak bisa kalau misalnya kita hanya membebankan pencegahan ini kepada media saja, atau kita hanya membebankan pencegahan ini pada satu organisasi saja. Tapi ini PR bersama-sama supaya pencegahan kekerasan seksual ini ada. Kalaupun sudah ada undang-undangnya, korbannya pun juga di kantor atau di organisasi-organisasi pun ya memang sudah seharusnya nih kita punya SOP, dan SOP itu tidak hanya penanganan tetapi juga ada kurikulum berbasis gender sehingga para korban ini atau para anggota-anggota di organisasi atau di perusahaan atau di kantor itu sendiri mereka paham dasar-dasarnya itu. Jadi dari dalam pikiran sendiri itu mereka udah sama-sama bener nih kitanya. Gitu sih. Oke, Tik, maaf ini waktunya udah habis. Ya udah selesai, nanti kita lanjut di tanya jawab ya. Makasih ya Mbak Tika. Oke, teman-teman sekarang punya kesempatan untuk bertanya kepada 3 narasumber kita. Nah, tapi pertanyaannya bisa disampaikan lewat link Slido yang sudah ada di kolom chat. Mungkin bisa dikirim lagi kalau ada yang tadi kelewatan ya, Mas atau Mbak, ya link Slido-nya. Nah, di link Slido tolong sebutkan nama teman-teman, ya, nama lengkap, nama jelas sesuai Zoom agar kita bisa membacakan pertanyaannya. Oke, jadi aku ingetin juga untuk 3 penanya favorit berdasarkan voting berhak mendapatkan Grab gift voucher masing-masing senilai Rp50.000. Seperti itu ya. Jadi oke, ini udah ada beberapa pertanyaan nih yang bisa aku jawab. Yang mana sebentar. Andai kata masih ada yang ingin bertanya, silakan ya teman-teman diketik saja dulu pertanyaannya. Saya cek dulu beberapa pesan yang sudah masuk. Sebentar. Oke. Seharusnya tadi panitia sudah memilihkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ini pertanyaan mana yang harus dibacakan? Tolong dibantu. Yang dari Arif Setiawan ya, Jo? Oke, ini yang pertama ya? Yang pertama. Jadi urutan yang ini, yang di sebelah kanan ini. Oke, ini 3.
Ada 8 pertanyaan, tapi nanti tergantung waktunya, Jo. Oke. Aku coba 3 dulu ya. Ya, 3 pertanyaan. 3 teratas dulu ya. Iya, 3 teratas ya. Kita tolong dikodein nanti kalau waktunya memang sudah habis ya. Oke, dalam draft terbaru PKS di DPR ada satu fraksi yang meminta perkosaan dalam pernikahan atau marital rape tidak dimasukkan. Benarkah marital rape itu adalah fiksi atau tidak ada? Ya, ini siapa yang kira-kira akan menjelaskan ya? Adakah yang ingin menjelaskan, Ibu? Mungkin dari DPR ya, karena ini ada satu fraksi. Ibu Anggia ya. Apakah masih ada di ruangan ini? Boleh tolong dicek, teman-teman. Ibu Anggia, apakah masih ada? Boleh dikode kalau sudah nggak ada. Udah nggak ada. Mungkin berarti kita bisa bantu menjelaskan. Cak Fu mau mencoba memberi pengertian dulu mungkin atas pertanyaan ini. Terima kasih. Nanti mungkin nanti kita tambahkan. dari Mbak Widya bisa ini juga ya, menambahkan ya. Jadi yang disebut dengan marital rape itu ya nyata ya. Jadi tadi saya sebutkan di dalam data Catahu tadi bahwa kekerasan di dalam perkawinan ya betul ya, itu memang sebagian besar terjadi di situ gitu ya. Jadi kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri itu angkanya cukup signifikan ya. Tadi bisa saya sampaikan sampai 50% gitu ya. Jadi itu fakta ya, bukan fiksi. Saya pikir itu. Semoga ini menjawab ya. Silakan Mbak Widya mungkin bisa menjelaskan Mbak juga. Tika kalau mau nambahin. Kajian. Oke. Baik, terima kasih Cafud dan terima kasih Joan. Marital rape itu beneran ada, dan ini sebenarnya logikanya begini, ketika satu orang misalnya dia memberikan konsen untuk melakukan hubungan seksual, bukan berarti di hubungan seksual berikutnya dia mau. Itu hal yang harus kita pahami bersama, bahwa ketika atau orang banyak pihak yang menolak adanya marital rape ini dimasukkan dalam RUU PKS karena menganggap hubungan seksual itu ketika satu orang pernah melakukan hubungan seksual sekali gitu, sekali mau, itu berarti next dia akan pasti mau gitu, atau dia tidak berhak menolak. Enggak kayak gitu. Jadi yang namanya berhubungan seksual itu adalah, atau yang namanya melakukan aktivitas seksual itu harus berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak. Itu yang ditekankan dalam RUU PKS ini juga, bahwa seluruh aktivitas seksual, dan itu juga bagaimana kita juga harus memahami bahwa ya kalau misalnya sekali misalnya ketika seseorang bilang bahwa dia mau berhubungan, si A misalnya bilang dia mau berhubungan seksual dengan si B, bukan berarti di kemudian hari mereka tidak perlu bertanya lagi. Itu harus bertanya. Jadi ini termasuk yang ini sebenarnya akar masalahnya adalah bagaimana edukasi tentang edukasi atau pemahaman tentang edukasi seksual di negara kita ini memang masih kurang, sehingga orang bertanya atau meminta persetujuan ketika melakukan aktivitas seksual itu masih dianggap tabu. Jadi ya mereka tidak paham bahwa ternyata yang dialami ini adalah pelecehan seksual. Ternyata yang dialami ini adalah kekerasan seksual. Jadi ini adalah masalah yang sebenarnya terjadinya itu ya karena itu. Jadi edukasi seksual kalau bicara soal edukasi seksual lagi itu masih panjang lagi. Jadi bagaimana teman-teman yang kemudian memberikan edukasi ini terus langsung dianggap bahwa kita mengajari orang untuk melakukan seks bebas. Enggak. Salah satunya adalah mengajari atau memberikan informasi kepada orang bahwa ketika melakukan aktivitas seksual itu harus berdasarkan izin keduanya atau saling izin gitu. Jadi kayak persetujuan kedua belah pihak. Kesukarelaan.
Oke. Ya, itu ya, Terima mereka kasih, sama-sama Mbak Tika. sadar. Saya boleh nambahin sedikit ya, karena ini hubungan oke. suami istri yang mungkin background-nya. Jadi ini yang seringkali memang oleh anggota DPR ya, itu dianggap ini suami nggak boleh melakukan hubungan seksual dengan istri, bukan begitu ya. Jadi artinya memang hubungan seksual antara suami dengan istri itu memang harus juga berdasarkan pada kesukarelaan gitu ya. Di dalam agama sendiri, misalkan di dalam Islam itu jelas dasarnya wa asiruhunna bil ma'ruf. Jadi pergaulilah istri-istri kamu, wanita-wanita kamu itu dengan cara yang baik begitu. Jadi pemaksaan seksual, pemaksaan di dalam rumah tangga itu juga bertentangan sebenarnya dengan nilai-nilai keagamaan. Saya pikir itu tambahan saya sedikit. Iya, terima kasih. Oke, teman-teman, Tirto juga sempat membahas dalam satu tayangan video tentang marital rape. Di sini bisa dijelaskan juga, andai kata teman-teman masih perlu penjelasan lebih lanjut soal marital rape, aku sampaikan linknya di kolom chat, teman-teman bisa tonton video penjelasan ini. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa alasan utama terkait pemangkasan 9 bentuk RUU PKS menjadi 4 bentuk oleh Balik RI ditinjau dari tingginya tingkat kekerasan dan rendahnya perlindungan korban? Pertanyaan yang bagus sekali. Mungkin Ibu Anggi bisa bantu menjawab, walaupun Ibu Anggi bukan bagian dari Balik, mungkin bisa membantu memberi masukan atau tanggapan. Ibu Anggi, saya dengar tadi sudah kembali masuk. Apakah benar masih ada di room ini? Ibu Anggia, teman-teman boleh tolong dibantu carikan. Ibu Anggi sempat terputus, sebentar lagi coba connect lagi. Oke, berarti kita lanjut dulu dengan narasumber yang ada ya. Udah masuk, Mbak. Oh, sudah masuk lagi. Ibu Anggia sudah masuk lagi? Sudah ada. Oke, Ibu Anggia. Ya, saya udah ada masuk. Iya, Ibu Anggia. Mohon maaf, ini ada satu pertanyaan, mungkin minta tolong Ibu. Dalam draft terbaru RUU PKS di DPR, ada satu fraksi yang meminta perkosaan, maaf saya salah membaca lagi. Apa alasan utama terkait pemangkasan 9 bentuk RUU PKS menjadi 4 bentuk oleh Balik RI? Ditinjau dari tingginya tingkat kekerasan. Yang ini, ini informasi terbaru dan saya belum update juga, tetapi kita memang ini penting terupdate seperti ini supaya kita juga tetap menjaga begitu. Artinya perjuangannya tidak hanya sekedar bahwa itu menjadi prioritas prolegnas prioritas, tetapi isinya adalah memang yang seperti kita harapkan, bahwa perlindungan terhadap para perempuan dan anak juga yang korban kekerasan seksual itu benar-benar terlindungi dengan baik. Jadi tidak hanya sekedar masuk, tetapi kemudian malah mengkebiri atau bahkan malah tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ini perjuangan yang masih sangat panjang. Tapi ini sangat terima kasih untuk update-nya. Jadi kita bisa lihat, saya terutama meskipun saya nggak ada di Balik ya, tetapi kita bisa update ke teman-teman dari Balik. Begitu, Mbak. Oke, terima kasih. Berikutnya juga masih untuk Ibu Anggia. Ini pertanyaannya, bagaimana proses bahasan sampai berita terakhir bagian pemenuhan hak penyintas dihapuskan? Itu dia, sama kan ya? Itu sangat teknis ya. Sangat teknis yang ada di Balik itu teman-teman Balik pasti yang bisa menjawab. Iya. Oke, terima kasih Bu Anggia. Teman-teman boleh tolong dibantu untuk scroll down biar saya bisa baca. Oke, terima kasih. Kegiatan berbasis online selama pandemi berpengaruh pada meningkatnya kekerasan berbasis gender online. Mengapa peraturan mengurangi KBGO dihilangkan dari RUU PKS yang diajukan Balik? Ini juga sebenarnya harus seorang Balik yang menjawab ya. Ya memang harusnya teman-teman dari Balik yang tiap hari membahas gitu ya. Iya. Jadi ini tidak ada yang punya otoritas untuk menjawab sebenarnya apa? Ada mungkin mau menanggapi tidak Bu Anggia? Enggak, jadi tapi bagi saya ini penting informasi meskipun saya belum bisa menjawab secara proper ya, tetapi penting karena ada perkembangan seperti itu. Jadi harus giginya juga
harus mulai disesuaikan begitu. Begitu, Pak. Oke. Lanjut. Oke. Apa saja usaha yang sudah dilakukan oleh Komnas Perempuan untuk menyadarkan masyarakat tentang kekerasan seksual? Baik. Terima kasih. Jadi Komnas Perempuan sudah banyak melakukan ya bentuk-bentuk edukasi pada publik terkait dengan pencegahan kekerasan seksual ini, termasuk ya ini acara seperti ini ya, bekerja sama dengan Tirto, bekerja sama dengan Grab, kemudian bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain, termasuk juga jaringan masyarakat sipil, dan kita setiap minggu melakukan media gathering. Jadi media gathering itu mengumpulkan semua tim editor ya, editor dari media-media, baik media mainstream, kemudian media-media yang lain, itu berkumpul bersama, sementara ini masih menggunakan Zoom, untuk memberikan perspektif kepada mereka terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan juga penghapusan kekerasan seksual. Jadi supaya beritanya yang ditulis oleh media itu benar-benar berpihak atau memiliki perspektif pada korban kekerasan seksual. Itu Mbak. Jadi banyak kita melakukan. Termasuk juga dengan mahasiswa, pertemuan lintas tokoh agama, dan lain sebagainya. Oke. Terima kasih, Cak Fu. Oke, pertanyaan ini terakhir sepertinya ya. Terkait kasus yang dialami pegawai laki-laki KPI yang mengalami pelecehan seksual dari 2012 sampai 2017, bagaimana tanggapan dari pemateri-pemateri? Ya, bagaimana tanggapan pemateri terkait kasus pelecehan Mbak Widya dulu lah, yang dari media juga. Silakan. Sama-sama dari KPI. Silakan, monggo. Ya. Nanti saya menambahkan. Iya, dan Ibu Anggi. Mbak Tika ya, dulu, Anggi, nanti habis. Mbak Tika, silakan Mbak Tika. Terima kasih, Joan. Soal kasus yang dialami oleh pegawai laki-laki KPI ya, ini menunjukkan pada kita bahwa satu, kekerasan seksual itu tidak hanya terjadi pada perempuan, tetapi laki-laki itu bisa semua gender. Dan bahkan ini kita melihat sendiri bagaimana lembaga negara, lembaga milik negara tidak bisa menangani kasus kekerasan seksual dari tahun 2012 sampai 2017 itu sangat panjang sekali ya. Dan KPI ini adalah lembaga Komisi Penyiaran Indonesia yang mana dia mengatur regulasi-regulasi penyiaran di Indonesia, tetapi mereka sendiri tidak bisa memberikan perlindungan kepada pekerja mereka. Itu yang harus kita catat, bahwa satu, lembaga negara sendiri ternyata tidak bisa mengusut kasus kekerasan seksual yang terjadi bertahun-tahun oleh yang dilakukan oleh karyawannya. Jadi ini kita semakin terlihat ya bahwa RUU penghapusan kekerasan seksual ini sangat penting untuk segera dibahas dan sangat mendesak gitu. Jadi ini semakin menunjukkan bukti kalau selama ini mungkin banyak yang menganggap bahwa kekerasan seksual cuma terjadi pada perempuan, enggak. Kekerasan seksual bisa terjadi pada laki-laki. Dan kenapa mungkin banyak yang lebih banyak perempuan ya karena bagaimana konstruksi kita yang sangat patriarkis sehingga menyebabkan korban perempuan itu jadi semakin rentan. Dan mengapa banyak laki-laki mungkin yang tidak berani bersuara ya karena adanya anggapan bahwa laki-laki harus kuat, laki-laki tidak boleh terlihat lemah, seperti itu yang membuat akhirnya laki-laki pun yang mengalami kekerasan seksual kemudian mereka tidak berani bersuara. Seperti itu sih, Jo. Oke, siap. Makasih Mbak Tika. Ibu Anggia, andai kata masih di dalam ruangan bisa memberi tanggapan. Apakah masih ada Ibu Anggia? Nggak ada, Mbak. Nggak ada ya, oke. Terima kasih. Cak Fu berarti. Ya, saya nambahin aja. Jadi kalau saya ada dua sisi ya. Yang pertama, sisi pertama dari pelaku ini menunjukkan bahwa
bentuk kekerasan seksual itu kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu masih dianggap sebagai perilaku yang wajar ya oleh pelaku, sehingga ya tidak apa-apa begitu ya, hanya sebatas guyon. Kalau saya mencermati kan itu dianggap sebagai bentuk bercandaan, padahal ini sesuatu yang serius. Nah, di sisi korban ini menunjukkan bahwa bagaimana mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika mengalami kekerasan seksual, hingga ini berlangsung cukup lama dan mereka pendam, dan dia pendam ya 2012 hingga 2017. Ini kan waktu yang untuk kasus kekerasan seksual ini bukan waktu yang singkat ya, ini sangat panjang. Nah, kita prihatin bahwa tadi literasi di masyarakat masih sangat rendah, itu termasuk apa yang harus dilakukan ketika dia mengalami kekerasan seksual. Nah, itu masih sangat rendah dimiliki oleh masyarakat kita. Saya pikir itu, nggih. Oke, makasih Cak Pu. Ini ada satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup acaranya dari Mbak Karisma dari LBH Yogyakarta ya. Ini aku bacakan saja. Apa yang bisa dilakukan lembaga, jangan di-scroll lagi, udah cukup ya. Apa yang bisa dilakukan lembaga, NGO, organisasi media, jika terjadi kekerasan seksual di internal, perlukah pernyataan ke eksternal di samping melindungi korban? Mbak Tika nih. Mbak Tika. Korban, eksternal, dan jika memang iya, maka yang harus diperhatikan adalah perlindungan bagi korban. Jangan kemudian, jadi gini, kalau misalnya kita mendapatkan laporan kekerasan seksual, yang pertama kali harus dilakukan itu, oke, korbannya mau seperti apa? Apa yang diinginkan oleh korban? Apakah misalnya hanya memecat pelaku misalnya, atau mengumumkan ke pihak luar, atau kemudian atau kemudian dia mau maju ke langkah pidana. Kemudian yang harus disampaikan juga kepada korban adalah karena RUU penghapusan kekerasan seksual ini belum ada, maka kita juga harus memberitahukan kepada korban ketika kita menangani satu kasus kemungkinan hukum yang bisa kena korban. Karena kita tahu sendiri banyak hukum kita ini masih banyak bolongnya, termasuk diantaranya UU ITE yang sudah pernah ada korban kekerasan seksual yang menjadi korban dari UU ITE, dan kita juga harus fair untuk memberitahukan. Ketika kita menjadi pendamping, kita harus fair untuk memberitahukan itu kepada korban. Di samping pemulihan kepada korban itu juga harus yang utama ya, karena trauma korban itu kan terjadi secara bisa antara satu korban dengan korban lain itu tidak sama, dan mekanisme spontanitas korban antara satu korban dengan korban lain itu tidak sama. Jadi ketika ada korban misalnya bilang aku ingin seperti ini, pastikan bahwa dia benar-benar menyadari dan kita harus fair untuk memberitahu konsekuensi-konsekuensi apa yang mungkin terjadi, termasuk misalnya kita memberikan pernyataan ke eksternal. Memberikan pernyataan ke eksternal itu seperti apa? Memberikan pernyataan ke eksternal itu apakah mengumumkan ke publik? Karena gini, ketika mengumumkan ke publik di tengah kondisi aturan kita yang masih bolong itu, semua itu konsekuensi jatuhnya ke korban. Kita yang mengumumkan atau kita yang jadi pendamping korban itu nggak kena konsekuensi apa-apa. Yang kena itu semuanya korban. Termasuk misalnya edukasi. Tadi Cafu udah menyampaikan bahwa edukasi masyarakat kita pun tentang kekerasan seksual belum rata. Jadi ketika misalnya diumumkan keluar, itu yang harus diperhatikan adalah kemungkinan adanya kalau kita bilang gosip-gosip di belakangnya itu. Jangan sampai, oke kita mengumumkan pelaku, tapi kita harus melindungi bahwa kita harus memastikan bahwa jangan sampai ini nama korbannya ini keluar. Jangan sampai di antara yang melindungi korban ini ada yang membocorkan nama korbannya. Ini yang harus diperhatikan detail, termasuk diantaranya ketika memberikan informasi keluar,
apakah korban ini memerlukan pendampingan rumah aman misalnya. Bagaimana kondisi korban? Dia perlu rumah aman nggak? Kondisinya dia, apakah keluarganya dia mengetahui nggak kasus ini? Gitu. Keluarga korbannya tahu nggak soal kasus ini? Siapa aja nih yang tahu? Termasuk itu. Siapa saja yang mengetahui kasus kekerasan seksual itu juga harus dipastikan. Jadi siapa saja yang tahu detail kasusnya itu juga harus dipastikan. Karena itu nanti akan membentuk mitigasi untuk Iya, Mbak Tika sinyalnya terputus ya sayangnya ya. Bentar, aku coba chat dulu teman-teman, mohon ditunggu ya. Oke, sepertinya sinyalnya sedang terganggu, tapi semoga jawabannya tadi cukup jelas ya untuk Mbak Karisma. Saya coba hubungi dulu teman-teman. Oke. Mbak Karisma, apakah tadi jawabannya sudah cukup jelas? Mungkin bisa dikasih kode via chat atau matikan mic-nya untuk memastikan jawabannya tadi sudah jelas atau belum. Sudah terjawab apa belum? Terjawab, Mbak. Cuman saya Okay. ada pertanyaan lagi gitu, apa boleh ya? Misalnya, Oke, gimana Mbak? Ya? Coba Ya, silakan. misalnya anggota organisasinya itu pelakunya gitu. Apakah pemecatan itu jadi satu-satunya opsi atau kembali lagi kepada korban? Misalnya korban itu cuma menghendaki peringatan aja gitu. Mengingat juga kan bentuk-bentuk kekerasan seksual juga sangat beragam sekali gitu. Oke. Aku catat dulu pertanyaannya sambil nunggu Mbak Tika untuk kembali lagi ke ruangan ini ya. Mbak Karisma. Iya, mohon ditunggu sebentar ya. Kita coba hubungi Tika lagi. Teman-teman boleh hubungi Tika lagi ya. Biar kembali masuk ke Zoom kalau memungkinkan. Sementara menunggu Tika. Halo Jo, sorry tadi aku sampai mana ya? Tadi udah terjawab, Tik. Tadi udah terjawab. Nah, sekarang Mbak Karisma itu punya pertanyaan lagi. Pertanyaannya adalah, andai kata ada pelaku kekerasan seksual di kantor, apakah opsinya bagi pelaku itu hanya dipecat atau ada opsi-opsi lain? Jadi penentuan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di kantor untuk teman sekantor itu gimana? Begitu Mbak Karisma, andai kata ada yang kurang tepat apa yang aku sampaikan, boleh tolong dibantu sampaikan langsung juga nggak apa-apa Mbak. Oke, iya Mbak, betul, kurang lebih kayak gitu. Sama atau kembali lagi kepada korban gitu. Misalnya korban itu hanya menghendaki peringatan aja gitu kan. Karena kan misalnya verbal kayak gitu kekerasan seksualnya. Nah, apakah kantor tuh bisa menghukum lebih dari apa yang diinginkan oleh korban gitu? Oke. Terima kasih Mbak Karisma. Ini soal ini sebenarnya salah satu hal yang penting dari SOP ini adalah salah satunya adalah mengatur lapisan sanksi yang bisa dijatuhkan kepada pelaku juga, sehingga ketika memang ternyata kantor itu memiliki kebijakan seperti itu ya harus dipecat. Tetapi ketika misalnya korban bilang bahwa nggak dipecat nggak apa-apa, tapi kemudian peraturan perusahaan itu menyatakan bahwa kekerasan seksual jenis ini memang kenapa kita bilang lapisan sanksi ini, karena saya tidak mau mengecilkan antara kekerasan seksual satu dengan yang lainnya ya, karena setiap kekerasan seksual ini memiliki trauma tersendiri bagi korban dan memiliki trauma yang berbeda bagi korban. Misalnya dalam kasus yang kita sering dipermasalahkan misalnya di DPR adalah jangan-jangan nanti kita ada orang nggak tahu karena ketidaktahuan atau edukasi yang belum baik, orang ketol di penjara. Itu kan yang sering banget dijadiin bahan sama DPR yang nggak paham. Karena saya kebetulan pernah ikut di salah satu rapat pembahasan itu di DPR, waktu itu liputan gitu, terus ada yang tanya kayak gitu, waduh aku sampai sebegitukah nggak taunya gitu soal isi dari RUU PKS atau pentingnya RUU PKS, bahwa
jangan-jangan disamain, kan mereka kan takut jangan-jangan nanti disamain sama pidana perkosaan kayak gitu. Nah, itu pentingnya SOP itu juga salah satunya mengatur itu sih. Jadi bagaimana lapisan sanksi yang bisa menjerat pelaku, atau misalnya kalau belum ada kalau misalnya sekarang itu bisa juga dalam bentuk fakta integritas misalnya dengan para pekerja di perusahaan itu bahwa dia tidak boleh melakukan tindakan kekerasan seksual misalnya. Nah, kalau memang aturan perusahaannya ternyata mengatur bahwa dia harus dipecat, ya kita sampaikan kepada korban. Tapi yang penting dilakukan adalah kantor itu memastikan dengan baik seperti apa penanganan kepada korban. Ini yang selalu saya tekankan juga kepada ini ya, termasuk diantaranya ketika Aji membuat SOP ini selalu ditekankan bahwa jangan sampai SOP ini membuat hanya kita sekedar cuci tangan terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi. Maksudnya begini, kita tidak aturan perusahaan mengatur bahwa dia harus dipecat. Terus kita merasa bahwa oh ya udah si pelakunya udah dipecat, terus berarti kita bebas masalah gitu. Enggak. Ya itu adalah bagian dari tanggung jawab si perusahaan pelaku juga untuk melindungi korban, bahwa setelah dipecat nanti seperti apa mitigasi penanganan bagi korbannya. Jangan sampai ketika pelakunya ingin dipecat terus kemudian mengancam korban misalnya, terus kemudian kantornya hanya bilang bahwa lah kan aku udah mencat pelaku gitu. Jadi itu yang sebenarnya sangat kami tekankan untuk jangan sampai ini menjadi media untuk cuci tangan aja oleh perusahaan-perusahaan atau oleh kantor-kantor. Jadi memang yang ditekankan kalau memang perusahaannya memang punya aturan itu atau kantornya punya aturan itu adalah korban harus dipastikan bahwa setelah pelaku dipecat dia tetap aman. Oke, terima kasih Mbak Tika untuk jawabannya. Teman-teman, kita udah sampai di ujung acara ya. Oke, kita foto bareng dulu. Cak Pu, Tika, boleh nyalain kameranya. Teman-teman yang kondisinya memungkinkan, yang masih ada di room ini, mungkin juga bisa membuka kamera. Kita foto lagi, satu kali lagi sebelum kita tutup acaranya. Tolong diaba-aba, Mas Rafif. Yuk. Ya. Gue mau foto nih. Ya. 1, 2, 3. Lagi ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. banyak ya, Cak Ful. Ya, terima kasih. Mbak Salam Tika, sehat. terima kasih banyak. Terima kasih Mas Ivan. Terima kasih Mas Juan. Matur nuwun, Cak Fu. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Mudah-mudahan bisa ketemu dalam waktu dekat, Cak Fu. Amin, amin. Saya mohon izin ya. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Oke, aku ingatkan lagi. Mada, makasih Mada. Mbak Mada, terima kasih. Mbak Mada udah berapa kali kerja sama kita juga kan tahun lalu ya. Iya, pernah. Oke teman-teman, aku ingetin lagi yang masih ada di room ini, peserta webinar, kalian masih punya kesempatan untuk menjadi peserta terbaik dengan ketentuan menulis refleksi atau review tentang sesi yang diikuti dan unggah ke media sosial, Instagram feed maupun Twitter. Tidak disarankan untuk posting di Instagram story dengan tagar iya kalau Instagram story nanti kita susah nge-tracknya. Tagarnya seakan RUU PKS dan tagarnya satu lagi adalah hapus kekerasan. Akan dipilih oleh tim kami dan mendapatkan hadiah berupa Grab gift voucher senilai Rp500.000 dan akan dihubungi via email terpisah. Sekali lagi ya teman-teman, tagarnya adalah seakan RUU PKS dan tagar hapus kekerasan. Unggah di Instagram feed kalian, akan tim kami pilih dan hadiahnya berupa Grab gift voucher senilai Rp500.000 dan akan dihubungi oleh akan dihubungi di email terpisah. Semoga menang ya dan semoga hadiahnya berfaedah. Itu terima kasih teman-teman.
sudah dapat webinar siang hari ini. Sampai ketemu di webinar Grab Virtual Bootcamp edisi selanjutnya, yakni di bulan Oktober. Makasih Joan. Makasih Mbak Sinta. Makasih Pak, lancar-lancar ya. Sehat selalu. Matur nuwun, Mbak Sinta, matur nuwun. Sama-sama Mas Ivan, sehat selalu ya. Terus ya Mbak Sinta, keep in touch. Sama-sama sehat selalu ya. Ya, salam buat teman-teman Aji Jogja ya. Makasih, semoga minta maaf kalau ada yang kurang-kurang ya. Aduh, kita juga minta maaf kalau banyak yang kurang, Mbak Sinta. Nanti kalau aku sama Joan main ke Aji Jogja, mohon diterima ya. Sangat terbuka buat teman-teman. Sangat senang kalau teman-teman mau ke Aji Jogja. Mau banget. Terbuka. Setelah ini ya, kalau pandeminya udah berlalu, betul. Tapi kapan ya? Ya, kita berdoa aja lah. Aku ngarep sih bisa main ke. Ayo main lah ke Jogja. Sini. Pokoknya kalau ke Jogja aku langsung WhatsApp Mbak aja. Siap. Nanti aku ajak makan kemana maunya Joan. Aku mau direkomendasikan sama Mas Ivan. Mang Lele, Mbah Martek. Siap. Di belakang isi. Nanti kita ke sana. Iya. Semua lomba. Itu buka kok ini masih pandemi juga lumayan ramai loh pandemi itu. Ya kayaknya orang masih perlu makan sih ya. Kalau restoran tuh meskipun dilarang ya tetap aja. Iya. Gak enak juga katanya ya. Aku belum pernah nyoba sih Mbak. Mbahnya itu juga wah benar-benar ini ya panjang umur. Oh masih hidup ya Mbak?